Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini. Kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini lewat Facebook online. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Suatu anugerah yang luar biasa jika kita ada hingga hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi karena roh Tuhan lah, karena anugerah Tuhan saja kita masih boleh ada hingga saat ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam atau 2 jam ke depan atau berikutnya. Apakah Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah? Kita tidak tahu, tapi saat ini yang kita tahu adalah kita akan pergunakan waktu yang ada untuk kita boleh menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan juga, anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Tuhan juga memberkati mereka. Engkau hadir di tengah-tengah perkumpulan kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biar sesuatu boleh terjadi saat ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau teduhkan dan kami mau tenangkan hati kami dalam hadirat-Mu. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kuduskan kami dengan hadirat-Mu. Hawa kami Tuhan. Sebab satu hal yang kami yakini, Engkau Tuhan ada di tempat ini. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau nyata
Memulihkan kami, datang di
Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu yang menyegar setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tetap mau berkata, Bapa Engkau baik, Yesus Engkau baik, Allahku Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan masih tetap bersukacita. Amin. Yuk sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Angkat suaramu, tinggikan nama Dia. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Oh, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's say sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's say every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word
Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kuasa Allah mengalir dalam setiap pujian kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Katakan di hadapan tatapmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari sama-sama kembali katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan untuk menyembah, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Katakan di hadapan tatapmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatapmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan di hadapan tatapmu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kami mau teduhkan hati kami ya Tuhan.
untuk kami boleh duduk diam dalam hadirat. Sejenak kami mau tenangkan hati kami, untuk kami boleh makan dan minum dari firman. Sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami mulai putus asa, firman-Mu lah yang menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar sesuatu yang baru boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama kembali katakan, saat ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil. Bersama-sama bangkit berdiri, kata bukan terbang. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Atas segala Persoalan hidupku, dan ku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. bersama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala
segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Mari sama-sama katakan lagi, sama-sama. Aku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, mari kita sembah Tuhan kita. Kita muliakan Dia. Kami memuja-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada pagi menjelang siang ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Engkau dan mendengarkan Engkau berbicara melewati hamba-Mu. Terima kasih untuk kami boleh naikkan pujian kami, sembahan kami lewat lagu yang kami naikkan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan menerimanya sebagai korban syukur kami. Inilah dari hati kami yang terbaik, dari hati kami yang terdalam, yang kami miliki, yang kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya, saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang masih setia, yang masih mau meluangkan waktu kita untuk beribadah, baik datang ke tempat ini dan juga lewat online. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat murid-murid Tuhan Yesus lelah, mereka perlu istirahat, saudara.
itu kita melihat bagaimana setelah sekian hari murid-murid itu lelah dan mereka datang berceritakan apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menyingkir. Mari kita buka saudara kasih Tuhan. Di Alkitab kita dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judulnya di sana, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara kasih Tuhan, yang ada handphonenya, dibuka di Alkitabnya, pasti semua kita punya handphone. Zaman sekarang pasti punya handphone. Tapi nggak mungkin sekarang ini masih ada yang pakai BB, ya, BlackBerry. Itu sudah sudah bye-bye gitu kan. Sekarang udah sistemnya Android. Ya. Anak-anak pun sekarang saya melihat orang tua sudah membelikan itu untuk anak. Kalaupun tidak dibelikan, anaknya pasti mencuri-curi atau meminta kepada bapak dan ibunya. Sehingga mereka kadang lebih bagus, lebih jago daripada kita. Saudara kasih Tuhan, di sana saya akan bacakan untuk kita dalam Lukas 9 ini dikatakan di sana, saudara ikuti apa yang saya baca, ada juga di screen kita. Saudara yang mungkin yang tidak ada mendownload di Alkitab atau di aplikasi di handphone saudara karena memorinya kecil. Kok tahu Pak? Saya tahu dulu waktu handphone saya kecil, memorinya sedikit, saya jarang download Alkitab. Karena kalau saya download Alkitab, langsung memorinya penuh. Jadi lemot gitu. Jadi susah saya mendownload. Jadi kalau sekarang bolehlah. Jadi saudara yang mungkin tidak ada di Alkitab, lihat di screen. Bisa dikatakan seperti ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan ayat 10 ya, ini ayat pertama tadi. Sekembalinya murid rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan. Ya, rupanya jauh sekali. Tuhan Yesus menyingkir dan mereka juga datang. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makan untuk semua orang sebanyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum hitung perempuan. Ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 5.000. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukan apa yang disuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadahkan ke langit mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongannya roti yang sisa banyaknya 12 bakul. Saudara kasih Tuhan, di Injil lain diceritakan 12 bakul itu sisanya dibawa mereka, gitu kan. Tapi ini tidak diceritakan. Saudara kasih Tuhan, apa yang perlu kita mau lihat di sini dari pembacaan Alkitab kita ini, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, murid-murid
setelah dipanggil, kalau kita baca ayat sebelumnya, karena Injil itu saudara kasih Tuhan, itu diceritakan menurut kronologinya. Ya. Jadi Lukas ini adalah seorang tabib, dikatakan dia seorang dokter. Jadi setiap apa yang dituliskan dia, seperti menulis satu disertasi atau menulis satu skripsi yang ada alurnya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini cerita ini dia dikumpulkan sesuai juga dengan yang melihat waktu itu, dan setelah dikumpulkan dia baru dituliskan. Kejadiannya juga berurutan saudara kasih Tuhan. Jadi tidak acak. Jadi contohnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tiba-tiba nanti di ayat 10-nya dikatakan Yesus mengutus murid-muridnya. Itu udah beda. Tapi ini masih nyambung ceritanya. Karena zaman dulu saudara kasih Tuhan, Alkitab kita ini tidak dibuat seperti ada pasal-pasalnya. Jadi itu satu semua. Jadi untuk memudahkan kita saudara kasih Tuhan, maka Lembaga Alkitab Indonesia dan para ahli-ahli Alkitab membuat pasal-pasalnya sehingga kita mudah mengatakan di pasal mana. Contohnya saudara kasih Tuhan, kalau hari itu tidak ada pasal-pasalnya, saya juga pusing di mana. Mari kalau kita mengkhotbah, mari kita buka di halaman ke-10, ya kan? Ya nggak kurang enak, apalagi kita yang sering membaca Alkitab pun kadang lupa, apalagi nggak pernah baca Alkitab. Dan kasih tahu ya saudara, pasti lebih susah lagi carinya kan. Jadi karena ini saudara kasih Tuhan, dan sudah dibuatlah satu pasal, dibuat ayatnya supaya kita mudah mengingat, supaya gampang. Maka kita harus berterima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia dan juga kepada para ahli yang sudah bisa membuat Alkitab ini seperti sekarang ini, saudara kasih Tuhan. Alkitab kita ini dulu tidak seperti ini. Dulu ada seperti surat-surat. Jadi maka dikumpulkan, ada namanya konsili yang membuat kanonisasi. Mengumpulkan semua kitab-kitab ini diceritakan baru dibukukan seperti itu. Dulu tersebar di mana, ada di Kapadokia. Jadi ingat layangan putus dong kan. Ada di mana gitu kan. Pada ketawa semua, pasti nonton semua ini. Wah itu seru tuh filmnya. Aduh, sampai anak-anak pun ikut meramaikan dunia persinetronan layangan putus ya. Jadi ada di mana waktu itu? Ada di jemaat mana? Kitab contohnya Lukas ada di kitab di jemaat mana? Kitab Petrus, surat Petrus atau Injil Matius. Jadi ini sudah tersebar. Maka ada waktu itu namanya konsili. Dikumpulkanlah semua kitab-kitab sesuai dengan mana yang benar. Yang namanya kanonisasi. Artinya ada patokannya. Jadi kitab ini masuk enggak dalam, bisa enggak dikatakan masuk di Alkitab ini. Nah di situ dibukukanlah. Jadi prosesnya panjang sekali. Saudara kalau mau tahu tentang bagaimana Alkitab ini, saudara juga perlu ikut sekolah. Jadi karena ini ada 2 SKS saudara kasih Tuhan. Kalau 2 SKS itu berarti 16 kali pertemuan. Kalau 16 kali pertemuan berarti 2 jam. Satu mata sekali pertemuan berarti 2 jam lah ya, 2 jam ya, 2 jam atau lebih. Istirahat mungkin berapa menit gitu kan. Jadi kalau normalnya 16 kali pertemuan dan ada UAS dan ada juga UTS di sana. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita khotbah begini, nggak bisa gampang menceritakannya, karena ini panjang. Jadi tapi saudara, supaya mungkin saudara kasih Tuhan agak sedikit terstimulus pikirannya untuk bisa ke depannya, siapa tahu ada panggilan untuk sekolah ya. Jadi sekolah itu nggak harus jadi pendeta saudara kasih Tuhan, tapi juga menambah ilmu kita, mengerti tentang Alkitab ini. Karena Alkitab ini tidak segampang seperti apa yang dikatakan pepatah. Gampang, tidak gampang. Karena sulit memang, ada latar belakang masalah, ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah murid-murid ini lelah seharian, saudara, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menyingkir ke Betsaida. Tempat ini sangat terpencil, tempat ini sangat katakanlah tidak begitu ramai orang. Saudara kasih Tuhan, maka kalau kita saudara kasih Tuhan lelah satu harian, sudah capek memikirkan dunia ini yang tidak habisnya ini, kita lelah semuanya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki demi dunia ini.
perlu kita sekali-sekali menyingkir, saudara kasih Tuhan. Kita perlu juga istirahat. Jangan terus kejar dunia ini. Dalam pelayanan Tuhan Yesus pun seringkali mereka menyingkir. Seringkali mereka mencari, meneduhkan diri mereka, mengambil tenaga kembali, supaya kembali tenaga yang telah hilang itu. Nah, lihat saudara kasih Tuhan, di ayat sebelumnya Yesus mengutus murid-murid, ke-12 murid ini, ya utus mereka. Nah, maka pada saat mereka datang, ayat 10, sekarang beliau menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Saudara kasih Tuhan, pelajaran pertama yang perlu kita pelajari dari ayat ini, di saat kita lelah satu harian, perlu kita mengambil istirahat kita. Saudara. Ada orang sudah lelah di kerjaan, di kantor, di rumah masih nggak mau tidur, masih nonton sinetron atau nonton apa gitu kan, nonton layangan putus gitu. Padahal dia sudah lelah, harusnya dia istirahat. Ya kecuali kalau nggak ada waktu kan pulang ke rumah harus ngerjain lagi ini itu beda hal ya, karena keadaan. Tapi perlu juga kita istirahat. Saudara kasih Tuhan, di dalam keistirahatannya murid-murid dan Tuhan Yesus, ternyata orang-orang tahu bahwa mereka itu ada di sana. Dan bukan mereka istirahat, tapi malah mereka datang untuk mencari Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang mereka dapatkan. Selain mereka diajari tentang kebenaran kerajaan surga, juga mereka sedang diajari juga ada kesembuhan di sana, saudara. Maka saudara kasih Tuhan, di dalam kekristenan, kalau kita ajarkan selalu hanya ikut Tuhan, menderita, kita tidak tawarkan kesembuhan, itu juga tidak baik, saudara. Jadi, anak saya kemarin tiba-tiba kami kaget, di tangannya ada kuning. Kuning, kakinya kuning yang paling kecil. Dan ternyata saudara kasih Tuhan, kita kaget, kenapa ini? Takutnya udah pusing, apa kita bawa ke dokter? Tunggu, saya punya mahasiswa dokter anak, saya bilang. Terus saya konsul dengan dokter anaknya, sebutan dokter anak, dia bilang, apakah sering dia makan wortel, Pak? Iya, hampir tiap hari makan wortel. Itu yang menyebabkan. Jadi apa namanya? Kuningnya itu. Saya lupa istilahnya. Maka dari kesimpulan itu saya tahu, saudara kasih Tuhan, kalau semua terlampau banyak juga, repot juga. Harus seimbang. Seimbang dalam kata arti, kalau kita juga ajari jemaat tentang ikut Tuhan, harus menderita. Tetapi juga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat juga di dalam Tuhan Yesus. Jadi itu harus seimbang. Jangan kita terus ceritakan ke jemaat menderita, lama-lama mereka pulang datang ke gereja. Apa kabar Ibu? Ya Pak, sesuai dengan khotbah Bapak, kami menderita setiap hari. Ya kan? Tapi kalau dibilang, apa kabar Ibu? Puji Tuhan Pak, kami sudah punya rumah. Wah, ya kan? Dan Bapak boleh mendoakan rumah kami? Silakan gitu kan. Bahagia kan? Gak ada dong gak bahagia kalau gak punya rumah. Ada gak bahagia kalau dapat rumah? Gak ada. Pasti bahagia kalau dapat rumah. Dapat uang 100.000 aja kita bahagia dikit, oh bahagialah. Haleluya. Apalagi dapat rumah kan. Saudara kasih Tuhan, pada saat mereka datang kepada Tuhan Yesus, pada saat mereka datang, harusnya Tuhan Yesus istirahat. Dia harus layani lagi orang-orang ini. Ceritakan lagi. Karena mereka haus akan kerajaan Allah. Mereka haus akan pengajarannya Tuhan. Dan juga ada juga yang sakit, yang dibawa dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada saat cerita itu, mereka asik-asik berbicara, ternyata orang-orang ini belum makan. Saudara. Repot kan? Itulah tugas pendeta sebenarnya. Maka saya juga selalu membawa makanan. Enggak ingin bawa makanan. Kenapa? Karena saya melihat
Kalau selalu bicara sama istri ya, kasihan mah pemusik kita, pemusik lah dan WL-nya. Mereka sudah datang pagi-pagi, ya kasihan juga dan teman-teman gitu kan, pasti nggak sempat makan. Gitu. Ya udahlah, makan siang aja kita kasih lah. Kalau banyak jemaat, kita singkir dulu nanti masukin. Tapi karena jemaatnya masih dikit, boleh lah kita kasih makan. Nanti kalau udah banyak, ya nggak mungkin. Jemaat beli sendiri aja lah. Ini karena mereka kan datang jam 8, udah latihan mereka gitu. Saudara, kesembuhan itulah tugas pendeta sebenarnya. Tuhan Yesus melakukan itu. Selain kesembuhan, dia murid-murid juga memikirkan bagaimana orang-orang ini. Kampungnya sudah jauh, belum makan lagi. Kalau ada yang kena mah, asam lambungnya bisa naik ini orang. Ya kan? Kasihan kan. Zaman dulu belum ada supermarket yang harus beli roti untuk mengganjal. Saya nggak tahu dari mana istilah mengganjal. Itu kayak mobil lagi mundur, ganjal. Kalau di kampung kami dulu, kampung kami itu kan tanjakan gitu kan, banyak tanjakan. Jadi kalau supirnya masih belajar, siap-siap masuk di jurang. Kalau di mana? Di jurang, gitu kan. Kenapa? Karena memang kalau orang belajar jangan belajar di sana lah. Maka tidak disarankan untuk belajar. Jalan juga kecil. Kalau ketemu mobil dengan mobil, kalau sekarang mungkin agak lebar ya. Ada yang harus menyingkir satu, mundur lagi. Sampai ketemu yang besar, baru maju lagi. Makanya kleksonnya besar-besar. Mobil kecil tapi kleksonnya gede banget. Sampai ke kampung saya gitu kan. Supaya orang dengar, "Woi, gue datang nih." Gitu kan. Padahal mobilnya kecil gitu kan. Kita pikir ada truk datang dari depan gitu. Jadi kita menyingkir gitu. Sudah kesentuhan. Kalau pada masa itu sudah kesentuhan, jadi kalau umpamanya remnya, karena zaman dulu saya diajari gini. Makanya kalau waktu Mama Simima belajar mobil, selalu cari rem tangan gitu. Apa sih selalu rem tangan? Yang begini diajari. Kalau saya nggak diajari, kalau belajar mobil tuh cari rem tangan. Kenapa? Itu kurang gentle main bawa mobil kalau cari rem tangan. Tanjakan rem tangan. Terus gimana dong? Main kopling. Oh gitu katanya. Agak lah. Jadi selalu dia, makanya saya jarang main rem tangan. Ternyata fungsinya memang saya melihat di pelajaran, fungsi rem tangan itu harus begitu. Jadi gitu kan. Kalau kita enggak main kopling, jarang main. Nah, kalau koplingnya mulai mundur, ganjal. Nah, keneknya udah siap ganjal gitu kan. Jadi saya nggak tahu istilah ganjal itu, ganjal roti. Sudah kesentuhan, maka murid-murid bingung kan. Loh, ini gimana? Orang-orang ini datang udah capek, udah lelah, lapar lagi. Gimana dong? Yesus bilang, kamu harus beri makan. Jangan gitu dong Tuhan. Kemana kamu mau cari makanan? Ini kampung terpencil. Sementara orang ini ada banyak, 5.000 orang. Dan masih banyak lagi. Hitungan ini di luar daripada hitungan laki-laki. Karena memang pada masa itu hanya laki-laki yang dihitung. Perempuan tidak. Dan anak-anak. 5.000 orang. Masak 10 orang aja, untuk 10 orang aja kesulitan. Tadi malam istri saya udah bilang, "Ma, kalau kebetulan yang bantu kami di rumah lagi sakit, kalau si ibu lagi sakit, saya nggak masak ya." Ya oke, saya pikir lah beli aja lah anak-anak lah besok. Beli aja warteg situ udah lah, yang penting mereka makan gitu kan. Ternyata baru WhatsApp. Bot, biasa ya, haleluya, Tuhan mendengar ya kan. Selalu tepat waktunya memang. Lalu baru dan tak pernah selalu ada pertolongan gitu. Akhirnya dia kalau masak kulihat kalau pagi-pagi dia bangun, dia harus bangun jam 5 gitu, jam 6. Saya tahu bagaimana rasanya masak, saudara. Makanya kalau saudara masak makanan jangan pernah bilang nggak enak ya, bilang aja enak. Karena kenapa? Karena masak itu susah, saudara. Saya melihat istri saya gitu kalau udah masak gitu, waduh, udah keringatan di mana-mana. Aku keringatan baju, keringatan semua. Iya. Mikirin ya. Maka jadi ibu-ibu itu nggak gampang, saudara. Kita harus hargai ibu-ibu. Maka kalau ibu-ibu cerewet di rumah, kita diam aja, menyingkir ke tempat yang sunyi, ya kan. Tidak usah dilawan-lawan. Saya juga kadang gitu, kalau udah mulai ribut, menyingkir tempat yang sunyi. Daripada ribut ya kan, kasihan juga para ibu-ibu itu. Wah dia harus, dia juga sebenarnya bukan orang yang tipenya bisa masak, gitu. Tapi karena
Dia senang kalau dia lihat gitu, saya mau masak apa besok, gitu. Serah kau lah. Ya dia lihatin di internet gitu, maka dibuat resep-resep. Sudah kesam Tuhan, maka mereka harus cari, saudara. Apa yang perlu? Bagaimana caranya? Kata mereka kepada Yesus. Gimana caranya dong? Apa yang ada padamu? Bagi di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau orang-orang lain mengatakan mujizat itu terjadi dari bagaimana kita merelakan. Kalau saya mau katakan, ini bicara masalah memberi. Jadi di dalam Tuhan, kita memberi bukan karena banyaknya. Ada orang berpikir gini, saya pernah menemukan teman, suatu ketika dia bilang, Bang, nanti kalau aku kerja aku udah bagus, uangku udah banyak, aku bantu gereja, kasih perpuluhan. Aku bilang, gak perlu kau bicara perpuluhan gede-gede. Nanti kalau gajimu 100 juta, makin susah kau cari kasih perpuluhanmu ke gereja. Abang ini. Iya kan. Contohnya 10 ribu pun dia memberi ke gereja, contohnya gajinya 1 juta, dia kasih 100 ribu contohnya. Atau membantu orang lain, menolong orang lain. Contohnya ini, dia menolong orang-orang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, memberi makan 5.000 orang, lain lagi perempuan dan anak-anak. Maka saudara kasih Tuhan, Tuhan sedang tidak menuntut kita apa yang banyak dari kita, tetapi apa yang ada pada kita. Jadi maka jangan berpikir bahwa orang memberi, menolong sesama, menolong teman kita, menolong saudara kita, memberi itu bicara harus berkelimpahan dulu, baru memberi. Tetapi apa yang ada pada kita? Entah 1 roti mungkin ada pada kita, kita berikan. Dan itu bisa menjadi luar biasa di tangan kalau kita persembahkan. Kita ada roti karena kita menolong orang. Contohnya karena ada kesusahan kita tolong karena kita atas namakan Tuhan. Gue nolong lu karena Tuhan mengasihiku dan Tuhan menyayangiku, maka gue akan mengasihi. Nah, konsepnya salah. Kita salah selama ini. Coba kita lihat Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Amsal 11 ayatnya ke-24. Dikatakan di sana ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ini menjadi ayat favorit saya dari dulu. Maka memberi, menolong, memberi kepada siapapun, kepada sesama, kepada gereja, kepada manapun. Jangan berpikir kalau udah banyak dulu. Tuhan udah banyak dulu Tuhan, nanti aku udah kerja dulu di tempat perusahaan yang bonafit. Nanti aku udah besar, udah punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya. Baru aku memberi kepada sesama, kepada mana. Enggak. Memberi itu bicara masalah kerelaan hati. Saudara bisa aja murid-murid bilang, kami tidak punya roti. Bisa nggak? Bisa. Tapi karena mereka memikirkan, jujur, oh ya kami punya roti, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Udah kasih sini. Maka Yesus mengatakan ke langit. Maka perlu saudara kasih Tuhan pada saat kita memiliki, memberikan apa yang kita miliki untuk kita persembahkan, berikan. Perlu kita atas nama Tuhan, dalam nama Yesus. Ini karena Tuhan Yesus saya memberi, kasih. Apa yang ada pada kita loh. Bukan ada yang berlebih dari kita. Maka kalau kita berpikir tunggu ada dulu baru memberi, itu salah. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, bisa nggak mereka mengatakan, saya nggak mau memberi? Bisa, sangat bisa. Apain? Tetapi karena mereka peduli, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, berikan. Maka Yesus mengadakan dan itu terjadi pelipat gandaan. Dan orang-orang di sekitar itu menjadi makan semua. Amin. Maka kalau kita pikir, aku hanya punya uang.
Kalau ada contohnya membantu sesama, aku hanya punya uang. Contohnya 2.000 perak. Ya berikan aja. Kenapa rupanya? Nanti malu lihat orang. Loh, bukan bicara masalah malu masalah. Ini masalah kerelaan hati. Kita punya itu, kita kasihkan lah. Jangan kita berpikir tunggu kaya dulu, tunggu banyak uang dulu baru kita memberi, itu salah. Konsep yang salah. Konsepnya adalah memberi, menolong. Di saat kita apa yang ada pada kita. Bukan apa nggak ada pada kita ya. Apa yang ada padamu. Untuk diberikan maksudnya. Jangan aturan uang sekolah. Aku ada uang sekolah Tuhan, ku berikanlah ini ya. Itu namanya konyol. Ya besok nggak sekolah lagi anaknya. Harus apa yang ada pada kita yang bisa kita berikan. Jangan apa yang sedang kebutuhan kita. Ada kan zaman dulu saya berkadang begitu. Untuk Tuhan menolong saya. Kasihlah perpuluhanku ini 100.000. Padahal uang tinggal 100.000. Untuk Tuhan tolong. Kalau Tuhan nggak tolong, pasti nggak makan seminggu itu. Pasti udah kelaparan. Itu memang konyol. Karena memang apa yang ada pada kita. Jangan kita melebihi apa yang ada pada kita. Dan juga sudah kasih Tuhan. Di dalam memberi itu ada kerelaan. Maka anak Tuhan sebenarnya tidak boleh pelit dan hati nuraninya berbicara. Lihat saudara, murid-murid itu bertanya. Pada satu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami dan lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Lihat, saudara. Ada rasa empati. Saudara. Anak Tuhan itu harus memiliki empati. Empati melihat orang susah. Empati melihat orang sedang terzolimi. Empati terhadap sesama. Siapapun keadaan bangsa ini. Kita harus empati. Kita nggak boleh. Kalau ada orang susah, biarkanlah. Opungnya ini bersalah ini. Opungnya pula dulu menyembah berhala. Makanya anaknya jadi kayak gini. Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita adalah empati. Kalau ada orang kesusahan, kesulitan. Kalau ada orang susah cari kerja. Sini lu kau. Kau pula malas kau. Tidur mulu kerjamu. Opungmu, sini keduakan lu kau. Dalam nama Yesus, keluarlah kau setan-setan iblis. Enggak zamannya begitu. Empati kita. Ada enggak? Kita tanya teman kita, ada enggak pekerjaan buat teman? Itu anak Tuhan. Bukan malah dikotbahin. Dia enggak mau dikotbahin lagi dia. Udah pusing kepalanya. Orangnya kalau udah dalam kesusahan, gak usah dikotbahin. Maka saya suka. Saya kadang kalau acara-acara orang Batak gitu ya. Ada yang susah gitu kan. Paling kalau pernikahan, banyak petua-petua. Saya nggak tahu, sampai sekarang saya nggak tahu lagi, ingat lagi petua-petua itu. Banyak soalnya, petua itu ke kuping. Tapi sampai sekarang nggak tahu pun apapun yang ku ingat itu. Gitu. Karena satu orang bicara 15 menit ya kan. Bayangkan udah berapa ratus yang ngomong ke kita gitu. Petua-petua itu ngomong gitu. Kalau sudah kasih Tuhan, apalagi dalam kesusahan, dalam kedukaan, kita nggak perlu kita khotbahin orang. Cukup bilang turut berempati. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita tolong? Itu bukan tugas kita untuk menghakimi. Maka anak Tuhan, saudara kasih Tuhan seperti murid-murid ini ada empati melihat orang yang tidak makan, melihat waktu itu orang-orang yang sedang kesusahan untuk mencari makan. Harus ada empati dalam dirinya. Itulah anak Tuhan. Enggak bisa cuek-cuek bebek. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memasuki kerajaan Allah. Tidak hanya sebagai supaya kita diselamatkan, tetapi juga orang lain harus bisa merasakan apa yang kita rasakan tentang kerajaan Allah. Makanya putar harus ada empati. Kalau ada kesusahan, ada menderita,
Ada contoh yang sedang kecelakaan atau apapun kedukaan. Kita tidak berhak untuk mengata-atainya, mencari apa penyebabnya. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah empati. Dan itu sulit dikerjakan orang zaman sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali. Murid-murid itu memiliki empati yang luar biasa terhadap orang yang tidak makan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita empati, ada satu tindakan dari kita. Amin. Saya kadang nggak punya uang. Tapi kalau ada kesusahan, kalau dulu kita punya grup gitu, saya bisa gerakkan, ayo kita bantu. Si Anu itu lagi sakit, kita bantu. Entah kita punya terkumpul 200.000, nggak apa-apa. Itulah yang kita punya, yang kita bisa persembahkan untuk orang. Maka saudara sama Tuhan, belajar dari kitab ini, kita harus memiliki empati dan memberikan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Kita memberi itu bukan bicara masalah banyak. Waktu ketika kalau saya melihat di pesta gitu ya. Yang babungkus itu kadang orang-orang kaya yang punya mobil Pajero gitu. Dimasukin di plastik. Kadang orang yang susah, saya melihat ada beberapa ya. Dia pas-pasan. Bungkuslah. Gak usah. Kalau nggak kita masukkan ke tasnya, baru dibawa. Tapi dia minder mah. Tapi ada orang-orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, malah bebungkus. Ada dompet? Masuk. Berapalah itu kan? Artinya apa? Ini bukan bicara masalah nggak punya uang. Tetapi ini bicara masalah hati yang tidak punya empati dan masih memiliki bahwa dalam dirinya masih ada jiwa memiliki, nggak mau berbagi. Orang anak Tuhan itu kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus diubahkan oleh empati, rasa peduli, rasa memberi. Nggak harus banyak, tapi apa yang ada pada kita, berikan. Untuk Tuhan, untuk sesama kita. Kalau saudara sama Tuhan, jangan kita berpikir sekarang ini, ada dulu gue banyak uang gue, baru gue kasih. Enggak. Ada dulu hartaku banyak, enggak. Saudara, banyak orang setelah banyak hartanya lupa Tuhan. Dulu kalau lagi susah, tiap hari, tiap minggu ke gereja. Zaman dulu sebelum COVID ada satu gereja yang saya sebutkan, hampir tiap hari ada ibadah, hampir tiap hari ada ibadah. Tiap hari. Hari Minggu bisa 5 sesi, 4 sesi. Tetapi kalau udah mulai kehidupan mulai nyaman, mulai enak. Gereja yuk, sebentar lagi lah. Nanti sore. Udah sore, ketiduran, habis ibadah. Minggu depan lagi lah. Terus begitu. Lama-lama udah gak mau ibadah lagi. Maka saudara kasih Tuhan, semua habitnya gitu. Kita harus latih. Maka saudara sama Tuhan, kalau ada orang mengatakan tunggu banyak uang dulu, tunggu banyak baru memberi, itu salah. Justru murid-murid ini, mereka memberi apa yang mereka punya. 5 roti dan 2 ikan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu menjadi hal yang luar biasa. Dan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan masih sisa 2 bakul. Wow. Sisa 2 bakul. Kalau nggak dibawa orang, kalau saya waktu itu di situ, kalau nggak udah semua, udah saya tanya, semua udah dapat bagian, udah ada babungkus. Ya, ada 2 bakul, baru saya bawa pulang. Karena 2 bungkus semua. Tapi kalau umpamanya, waktu itu murid-murid mengatakan, kami nggak punya apa-apa, apakah masih bisa terjadi mungkin? Ya bisa aja terjadi, Tuhan Yesus membuat mujizat. Tetapi cerita itu tidak mungkin dibuat lagi di sini. Tetapi karena kepedulian daripada murid-murid terhadap sesamanya, terhadap keadaan orang-orang yang mengikut mereka pada masa itu, dan juga terhadap apa yang mereka punyai dan mereka persembahkan untuk Yesus, maka cerita itu menjadi cerita yang luar biasa
yang bisa kita baca sampai sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, mari mulai sekarang ini kita belajar untuk empati. Berempatilah terhadap keadaan orang. Mari kita belajar kalau ada yang kena kesusahan, jangan kita cari apa penyebabnya. Kita belajar menutup mulut kita. Kita belajar empati terhadap orang. Apa yang dialami olehnya, itu bukan urusannya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang tugas kita adalah empati. Bagaimana cari solusinya, menolong dia dari keterpurukan. Nanti kalau dia sudah sadar, sudah mulai bebas, pasti dia mencari entah bukan kita, entah siapa nanti yang bisa menolong dia. Itu urusan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar memberi apa yang ada pada kita. Jangan dulu kita pikir, tunggu dulu banyak dulu baru ku memberi. Saudara kasih Tuhan, saya juga sampai sekarang, saya tahu saudara tahu bahwa gereja kita juga, semua gereja dalam keadaan pandemik, pasti dalam kesusahan. Tetapi sampai sekarang pun saya masih memberikan perpuluhan buat sinode kita. Enggak banyak. Kenapa? Karena bagi saya bukan masalah banyaknya. Tetapi masalah ketaatan kita terhadap satu perintah. Bukan masalah banyaknya. Saudara mau tersinggung hari ini silakan aja. Tapi kalau saudara tersinggung hari ini, dimanapun kita berada, artinya luka kita sedang mau sembuh. Kenapa saudara kasih Tuhan? Ini bukan masalah untuk gereja, saudara memberi, enggak. Tetapi untuk sesama kita. Karena saya melihat akhir-akhir ini banyak sekali juga kita anak-anak Tuhan. Yang merasa anak-anak Tuhan. Ada satu ketika saya menemukan ada orang. Dia punya harta yang sangat banyak. Kita bilang, ada teman saya gini-gini sakit-sakit. Terus dia bilang gini. Dia panggil saya Amang. Amang, Tuhan belum berbicara kepada saya tentang orang ini. Astaga Tuhan Yesus Kristus. Ya. Memberi itu bukan bicara masalah Tuhan, berbicara kepada kita, saudara. Tapi memberi itu bicara gimana kita sudah mengusik hati kita. Di mana kita melihat ketidakpasan terhadap keadaannya. Itu tidak perlu lagi pakai logika. Pakai minta dari Tuhan mengurapi kita. Terus kita berdoa puasa. Tunggu dulu Pak Ronald ya. Saya berdoa puasa dulu di kamar. Apakah Tuhan akan memberikan saya hikmat untuk menolong orang itu atau tidak? Atau kita berbahasa roh. Tuhan tidak akan menjawab itu. Karena memang tanpa Tuhan suruh pun, itu menjadi tugas kita untuk memberi. Udah gitu ada orang juga memberi, udah banyak khotbahnya, kurtak ya kan. Taunya diberi cuma berapa? Cuma sedikit lagi. Ada orang gitu juga kan. Astaga, ya udahlah kau beri aja lah kan. Gak usah banyak khotbah deh. Saudara, saya tidak menyinggung saudara ya. Kalaupun tersinggung, itu Alkitab yang bicara. Maafkan saya kalau Bapak saudara kasih sama Tuhan tersinggung. Tapi ini firman Tuhan saudara. Sebagai anak Tuhan kita harus berani memiliki empati. Dan konsep kita yang salah itu harus diubah. Kita menolong, kita memberi terhadap sesama kita. Terhadap siapapun. Bukan karena kita banyak uang. Enggak. Tapi karena kita adalah orang yang peduli, yang care terhadap sesama kita. Dan terhadap juga pelayanan Tuhan. Jangan langsung kita pikir, harus banyak kali ya. Enggak, bukan itu. Itu masalah ketaatan. Karena dalam hal ini kita diuji. Maka ada orang menabur harta, tetapi malah bertambah kaya. Tetapi ada orang yang medit, banyak aja yang masalah. Waktu saya gereja, di satu gereja yang mega church, saya menemukan ada seorang ibu yang benar-benar all out untuk Tuhan. Kadang gedung dia bayari sendiri. Kadang kalau persembahan, pendeta-pendeta ditambahin. Seperti saya waktu WL, yang harus pas di situ,
sekian, tapi kadang dilebihkan, bahkan dilipat gandakan. Maka saya itu nyaman sekali bersama dengan pimpinan ibu. Saudara, saya melihat dia nggak kaya. Tiba-tiba udah tambah mobilnya lagi. Tambah perusahaannya lagi. Saudara, dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada makin susah untuk memberi. Katakan amin. Lihat kiri kanan kita, katakan. Ingatlah dalam Tuhan, memberi tidak akan menjadi miskin. Amin. Tidak akan miskin, saudara. Tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Jadi jangan berpikir sekarang, tunggu banyak dulu uangku, baru ku bantu si anu itu. Nah, kalau ada saudara kita, tetangga kita, mungkin dalam keluarga kita pasti ada orang-orang yang susah. Contohnya di keluarga kita ada dalam keturunan kita 5 orang. Pasti dalam 5 orang ada yang satu yang somplak, atau ada satu yang susah. Nah ini perlu kita tolong. Kita bilang ke teman-teman adik-adik kita, ayo kita tolong adik kita ini. Dia sedang susah. Anaknya nggak bisa sekolah. Jangan kita teleponan sama adik kita. Taunya kau? Malasnya pula mereka. Mas skaternya kerja suami. Kok skater lagi? Gitu aja kerjanya terus. Padahal enggak juga. Nah, suaminya mungkin baik juga. Tapi susah kehidupannya. Bagaimana dengan itu? Jangan kita gosipin, kita ngomongin. Tahunya kak. Terus kita video call. Dia nggak ikut. Yang susah tanah nggak ikut. Jadi yang ikut cuma yang sudah mapan. Kenapa kita nggak bilang udahlah kita bantulah anaknya itu supaya bisa sekolah. Kita bantu. Contohnya saudara kesampungan. 100 ribu di Jakarta itu nggak seperti uang. Oke lah, nggak 150 ribu sebulan kita berikan. Kita 4 orang udah berapa? Kalau dia di daerah, sekitar 200 ribu itu sudah bisa beli ikan asin 1 bulan. Mungkin 2 bulan. Dan beli beras untuk sekolah. Bayangkan saudara. Daripada kita ngomongin orang, ngomongin adik kita, ngomongin tetangga kita, atau saudara kita yang susah. Mendingan kita, atau keluarga besar kita. Kalau sekarang kan udah ada grup-grup itu. Grup-grup sekolah, grup-grup keluarga. Ada grupnya, pasti saya melihat. Karena di istri saya juga ada grup keluarga. Penokparan ini gitu. Grup keluarga ini, pasti ada. Pasti di antara keluarga ini ada yang susah. Yang saya lihat, kebanyakan bukan malah membantu, malah mengomongi. Terus di mana kebenaran firman Tuhannya? Yang setiap hari kita bergereja, yang setiap hari tiap minggu kita ikut Zoom contohnya. Saya kan jarang Zoom. Enggak bercanda. Di mana? Kalau ke gereja kita sujud di altar, nangis mulu kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita nggak pernah menangis lihat keadaan orang lain yang sedang susah. Tapi dengan keadaan kita mau egois sama Tuhan, berkatilah aku Tuhan. Padahal udah ada rumahnya. Tuhan berkatilah aku Tuhan supaya ada mobilku Tuhan. Selalu minta diberkati. Tetapi kalau orang susah, dia melihat orang susah. Terus di mana kebenaran firman Tuhannya? Kita menjadi hebat hanya di gereja. Nangis-nangis. Tetapi kalau udah di luar, lupa semua. Maka ada lagu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, tak ku lakukan. Gitu. Kebanyakan kita seperti itu kan. Gak mau. Udahlah. Kalau usaha memberi, itu tugasnya nemburu. Karena dia memberi makan terus kepada kita. Oke, tugas nemburu memberi makan. Tapi tugas kita juga melihat orang yang susah. Jangan karena lihat, aduh gajiku masih pas-pasan. Pak Pendeta. Bukan setiap saat juga orang lain, orang yang susah ada pada kita. Yesus mengatakan itu. Kan gak tiap minggu kan? Mungkin tiap minggu kita lihat orang susah. Enggak juga kan? Enggak kan? Kadang kita lihat, kadang kita. Maka mulai sekarang, sebagai anak Tuhan, kita harus melatih empati kita. Kalau ada orang dalam kesusahan, kita tutup mulut kita. Kalau ada orang yang susah,
Yang mulai ngomongin kita menyingkir ke tempat yang sunyi. Biarkan aja orang mau ngomong kita apa. Aneh, biarkan aja. Daripada kita berdosa di hadapan Tuhan, mendingan kita menyingkir. Dan kedua, kita harus melatih hati kita. Memberi itu bukan karena banyak. Karena kita udah punya banyak. Tetapi karena kita mau. Karena kita ada apa yang ada pada kita. Itu menjadi hal yang luar biasa. Jika itu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Satukan hati kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Saya undang teman-teman musik maju ke depan. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu termatra di hati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan. Menjadi menegur kami. Dalam setiap langkah kami. Dan berkati kami semua. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu. Nah, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kuduskan, sucikan persembahan kami ini. Menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Yang dapat kami pergunakan untuk lancarkan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jangan lupa bahwa setiap hari Selasa jam 5 pagi kita ada doa lewat Zoom, doa pagi jam 5 pagi. Dan juga setiap Selasa ada doa ibadah tengah minggu jam 7:30 malam. Serta setiap hari Sabtu juga saudara kasih Tuhan kita ada doa pagi lewat Zoom. Serta jangan lupa saudara kasih Tuhan bahwa setiap hari Jumat jam 8 malam kita ada Getsemani bertumbuh. Ada di YouTube ya. YouTube GKI Getsemani Jakarta. Serta setiap hari Minggu jam 9 pagi. Selain ibadah minggu seperti sekarang juga ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi untuk saat ini kita masih buka untuk online. Jadi setiap minggu jam 9 pagi. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat kedatangan dan kehadiran Bapak Saudara kasih Tuhan. Buat teman-teman pemusik, itu Elsa dan semua teman-teman dan melayani. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita akan berdiri saudara Tuhan.
Kembali sama-sama kita bahkan berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ayo puji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa buat kami, jemaat-Mu yang di rumah dan juga di tempat ini yang sudah menyaksikan dan ikut ibadah. Tuhan berkati apa menjadi persoalan mereka, Tuhan menolong. Tuhan memberkati setiap masalah pergumulan daripada anak-anak-Mu, daripada apa yang menjadi kerinduan mereka. Kalau hari ini ada yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolonglah buka jalan. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan juga kalau ada hari ini yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, Tuhan tolong dalam gak bisa membayar mungkin dalam sekolah anak, bahkan pembayaran apapun, Tuhan tolonglah setiap jemaat-jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, terima kasih juga buat teman pemusik yang sudah boleh melayani kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati itu Elsa dan teman-teman tim pemusik. Tuhan berkati juga dalam pekerjaan mereka, dalam studi, Tuhan memberkati. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang, berkati juga yang ikut menyaksikan. Berkati Lone juga yang setia dalam menemani kami di dalam selahai Tuhan, berkati. Demikian juga Tuhan, berkati juga Emburu yang sudah setia untuk membawa kami makanan yang bisa mengenyangkan kami. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam setiap apa yang dikerjakan, Tuhan menolong. Berkati anak-anak dalam menjadi kerinduannya, apapun biarlah Tuhan yang menolong daripada keadaan Emburu. Berkati semua ekonomi, berkati Amang Boru juga dalam pekerjaan. Nah saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat tempat ini. Terima kasih kalau kami boleh hari ini beribadah di tempat ini. Berkati Totiur, berkati owner tempat ini, di mana kami boleh menyewa tempat ini untuk boleh beribadah. Tuhan memberkati, tidak pailit, tidak bangkrut. Dan kami menyerahkan bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo, berkati dia, berikan kekuatan dalam menghadapi, dalam memimpin bangsa ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu bangsa negara, keamanan bangsa ini, ekonominya kami serahkan. Kami mendengarkan ada lonjakan COVID nanti di bulan 2, kami percaya, kami anak-anak-Mu, Tuhan lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit ini. Kami mau sehat supaya kami tetap kuat untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk mengikut Engkau. Kami bersemangat tetap memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan lindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Nah, saat ini kami akan pulang, kami mau terima berkat daripada-Mu. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak
Yesus memberkati.